adalah hari yang sangat spesial. Senang banget karena ini adalah first episode kita dalam acara Curhat Mak, tempat mama bersuara dari dapur hingga meja politik. Yeay, akhirnya hafal. Ini adalah sebuah podcast terbaru kita dari YouTube kita, Lampung Post Update. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Ya. Oke, kita akan kenalan dulu dari yang paling sebelah kanan. Silakan. Halo, aku Mak Mary. Gak usah geser kan kameranya banyak. Banyak ya. Maklum ya kan first time tadi katanya. Kenalan dulu ya. Silakan. Hai, aku Mak Mary. Di sini aku ibu rumah tangga. Sekaligus ibu berkarir ya. Selanjutnya ya lumayan lah. Oke, Hai, siapa namanya? saya Mak Nana. Saya juga ibu rumah tangga dan juga wanita berkarir. Di karir semua lah, orang satu kerjaan. Bentar, kalau mama kan biasanya berarti udah punya buntut ya. Benar. Kamera kami yang tengah loh. Oh iya salah, buntut ya, gitu kan. Kan kemana aja bisa sih? Boleh. Buntut ekor 9. Enggak sih, enggak. Tahu. Generasi kita udah terlalu Beda. Enggak lah, lu aja Kita kali. mari-mari yang enggak Kita fokus. Biar beda. Aku Mary, mak kamu. Kamu apa namanya buntutnya berapa? Anaknya berapa? aku 2. 2. Kamu anaknya berapa? Aku 2, cewek cowok. Masya Allah. Masih kecil, masih repot. Pampers double, susu double. Curhat ya. Curhatan aku. Kan curhat Mak. Oh iya benar-benar. Dan selanjutnya ini adalah yang paling penting dalam podcast ini sebenarnya. Kok gue sendirian aja? Ini sih gak ditanya. Iya. Gue nungguin lo dari tadi, kok iya. gak disuruh-suruh kenalan? Pengen juga kenalan ngasih tahu sobat podcast. Mohon dikecilkan karena memang podcast ini berisik. Aku bilang ini adalah sosok yang paling penting dalam podcast Curhat Mak. Kalau nggak ada ibu yang satu ini, nggak ada isi. Kosong ya. Ini dia. Silakan diri Anda. Silakan. Mana? Yang itu. Oh, kameranya tuh ngomong. Sama mama juga, adanya 2. Namanya siapa? Bukan Sari, isi 2. Namanya Mandur, adanya juga 2. Laki dan perempuan. Insya Allah. Tadi kalau katanya kalau nggak ada saya kosong, berarti kita semua pulang. Nggak jadi podcast. Nggak jadi ya? Kosong. Untuk kita berisi. Ada Mak Nur ya. Alhamdulillah. Terus. Alhamdulillah ya Allah. Mama ini namanya Nur. Iya. Jadi dia tuh memberikan cahaya. Pencerahan ya. Curhat dong. Curhat. Oke, ini ya. Nama kamu siapa? Halo, nama aku adalah Windy. Aku anaknya 1. Aku berkarir di tahu nggak kan? Kirain di panggung politik ya. Pengen sih. Gitu ya. Ada nggak ya? Enggak lah, kan harus berisi. Harus berisi dan Oh harus iya. Kalau badan jadi yang berisi nggak cukup. Nggak boleh. Tadi kan harus otaknya juga. Kan takut saya. Tadi berisi bukan hanya badan. Iya, Apa? tapi otak juga. Otak juga. Iya, dompet. Dompet yang paling penting. ngomongin dong. Masuk nih bridgingnya. Ke dompet Aku ya. nggak menanyakan dompet. Ini kan udah tanggal-tanggal tua ya. Tua banget. Saudara. Sesuai usia kita. Enggak lah, enggak. Beda. Nggak usah ngomongin tua ya. Umur boleh tua ya nggak? Tapi Tapi- nggak boleh tua. Tapi kenyataannya selalu tua. Aduh, Ngomongin itu dong. dapur. Terus Ngomongin nggak boleh dompet. buka aib. Dompet kamu aman? Insya Allah kalau dompetnya aja aman. Karena nggak dicuri. Karena yang ditanyakan dompetnya. Dompetnya. bukan isi dompet. Nah, benar. waduh, isi dompet aman. 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 Isi dompet. Hah. Nanti dulu. Nanti Nah. dulu. Kita cek dulu di belakang. Oh, Sekarang oke. pakainya ATM ya kan, M-Banking. M-Banking. Sombong banget sih, Nur. Pakai handphone. Jadi tetap kosong.
Breaking juga kosong. Tapi kalau ngomongin masalah dompet, ngomongin duit gitu ya, kita kalau mama nih selalu curhatannya itu masalahnya itu duit ya kan. Karena kita kan selalu perhitungan bukan pelit loh. Tapi kan kita tuh harus membagi semua kebutuhan itu tuh harus terpenuhi ya nggak sih? Iya. Tapi di tengah sekarang ini semuanya serba mahal. Apa aja sih yang semuanya mahal? Mahal dari bawang, Bahan pokok, cabe, ya kan, apalagi beras sekarang naik Iya, kan, itu dari sih. kilo yang 14.000, 15.000, 16.000 tuh sampai sekarang tahu deh. Itu ngeri ya, sampai gue scroll loh di TikTok, di Instagram itu tuh pada gara-gara beras oplosan itu tuh jadi happening gitu kan. Nah itu keresahan tuh buat gue. Sebenarnya awalnya nggak begitu ngecun sih, karena kita kan beli beras itu nggak 2 hari sekali gitu ya, bisa stok misal 10 kilo untuk Berapa berapa hari? hari, Iya. seminggu Berapa hari? 10 hari ke depan. Gua Aduh, jangan sedih ya. Jadi begitu pas beli pertama kan masih harga lama tuh, masih per kilo sekitar 12-13 ribu gitu kan. Tapi kesini-sini kok banyak scroll orang parodiin beli Magicom baru itu loh. Oh iya. Instagram kan banyak sih parodiin Seru ya. Magicomnya, udah ganti Magicom, ternyata yang bermasalah berasnya bukan Iya. Magicomnya gitu. waduh. Dari situ mulai ngecur kalau ternyata harga beras itu meledak mahal. Nah. Baru beli di produk kedua Mm-mm. sudah nggak boleh lagi harganya. Udah naik Harga sekarang. Harga. Betul, dari 14, 15, 16 sekarang atau sih terakhir kemarin berapa. Tapi masalahnya bukan cuma harga ya nggak sih? Betul. Lebih ke masalah ini sih. Emang duit kita nggak ada. Ada. Nggak Itu boleh kan bilang nggak ada. Nggak boleh nggak ada. Belum loh. ada. Karena biasanya kan kalau zaman sekarang tuh kita kan cashless. Jadi Iya. kalau tanya duitnya ada, nggak ada di dompet. Iya. Coba cek ATM. Di ATM, Nggak ada juga. tapi di aset. Oh, iya. Lu orang kaya. Aset ya, Wak. Orang kaya. Jadi kita kalau mau beli beras jual aset. Udah gitu jual aset terus berasnya diupload Ada. ditipu. Aduh. Pusing malah. Serem ya. Kita gambarin. Kan kalau bisa sekarang tuh ada yang apa sih yang trennya itu bukannya bokek, tapi indis ekonomi. Oh, indis Betul. perkotaan. Jadi Bahasa anak Jaksel. Oh iya. Iya. Emang situ anak Jaksel? Iya. Oh gitu. Saya anak Lamsel. Bener dia anak Kamsel. Deket dong. Ada sel-selnya gitu Iya. ya. sama langsung ya. Iya. Saya sama di selatan. Tapi ini kita misal ya. Yang sering banget aku rasain sih. Misal aku bawa duit 100.000, 100.000. Pergi ke pasar. Windy pergi ke pasar. 100.000 Membawa. Kayak pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Windy pergi ke pasar, bawa uang 100.000. Dapatnya? Dapatnya. Kan Budi, dulu kan Budi membantu ibu. Budi. Sekarang Windy pergi ke pasar tuh Budi. yang tadi tuh gitu loh. Ini makanan. gantinya Windy. Enggak apa-apa, di orang produser. Bayarannya dipotong. Ya. Bayarannya dipotong, Yang Mbak ini Nur. dijagain, yang di sana bisa jatuh. Lu nggak ngeliat dari tadi Mak Mary giniin, lu kayak jagain lilin. Jagain lilin ya. Aku udah bilang, kita kan banking kosong, dan aset ini jangan sampai dijual. Banking lu mau ganti pakai apa, Mbak Nur? Nanti kita kerja minggu depan pakai apa kalau dia dijual? Sabar Kak, jangan sedih Kak. Ya Allah. Jangan nangis. Tisu produser. Nangis dia. Udah. 100.000. Gue cuma bisa dapat misalnya Ini ditonton. bawang merah, bawang putih seperempat 10.000. Terus 20.000. Cabe. 10.000. 10 Campur. Ini tadi katanya kalau nggak ada Nur ya, Nggak coba bercahaya. podcast ini nggak bercahaya, terus nggak ada isinya. Ternyata yang membuat kerusuhan Malah Nur dia. Jana. Gak ada isi. Kalau nggak ada dia, nggak ada yang nangis. Ini aku Kembali ke laptop. kita gambarin ya 100.000. Kalau aku bawang merah, bawang putih seperempat campur 10.000. Terus aku bisa beli ikan lele setengah isi 6 itu 15.000. 13.500. Beberapa Tolong hitung udah berapa? Berapa tadi? 23.500. 23.500 ya ini ya. Terus aku bisa beli cabai merah campur setan itu 20.000 seperempat. Bu setan banget. Banyak kayaknya banyak setannya daripada cabenya ya. 43.500. 43.500.
Aku kalau beli beras tuh seminggu sekali 5 Iya. kilo, Cukup ya. 70.000. Aku kan keluarganya Kecil. kecil, badannya besar. Keluarga kecil menengah ke bawah. Jangan Bu. Nanti gak bercahaya ini. Ada berapa? 70.000 tambah 43.000. Nombok dong. Nombok dong. Udah 100 lebih. Nah, Itulah kondisi. Jadi lu ngutang di pasar. jadi itu Tadi kan itu loh. berasnya belinya seminggu sekali Iya. ya kan, di luar budget yang ini tadi pasar. Betul. Anggapnya berarti sehari itu 10.000. Apanya? Kalau seminggu 70.000. Ih, Berasnya. berasnya mana sih? Nggak bisa ngitung. Makanya gue suka dibawain orang pasar. Jadi gue kemarin belanja ya. Lu tau gak, kemarin gue belanja. Beli jajan tuh cuma habis 5.500. Terus dibalikin sama ibunya. Ini ya, dia tuh bilangnya 36.500. Duit aku 50.000. Berarti kan harusnya kembalinya berapa? 4.500. Nah, iya 36.500. Gue terima nih. Sore-sore, kemarin sore. Terus baru lu Sama anak ngitung gue. ke rumah. Terus di jalan gue mikir, kok 36? Kok 36? Ini berarti dia ini susahnya habis ya duit yang dibodohi orang. Sebenarnya enggak, dia ini kaya. Ditipu. Buat membesarkan hati dia enggak apa-apa lah sedekah gitu. Iya. Padahal Positif. ketidaktahuan lo atau dalam berhitung Ya, tapi ternyata Iya. ibunya juga salah. Usus salah ngomong. Pas udah sampai rumah, kan itu kan yang mau maghrib kan kemarin. Pas udah sampai rumah, gue cek kan. Kan dapat logam 500. Bener. Enggak, bener ibunya. Enggak jadi sedekah. Gagal dapat pahala 10.000. Emang kelemahan aku berhitung. Iya. Berhitung menghafal. Kalau menghitung duit, tapi itu juga ngitung duit tuh masih salah ya. Terus mau dibohongin suami gue. Enggak, karena duitnya nggak ada. Dia bohongi. ini masalah Nggak beras percaya. ya. Complicated nih masalahnya. Beras ini mau beras. Balik lagi ke tema beras. Iya, beras. Kenapa beras mahal? Seminggu 5 kilo aku habis. Ini kan tadi ya. Kenapa di beras kita bisa mahal coba? Iya, kenapa Mbak Nur? Kenapa, coba? Ada kamu di sini nih tujuannya. Nah, coba Mbak jelasin Mbak. Katanya. Iya. Kalau ini sebenarnya kan apa sih viral beras mahal ini sebenarnya bukan kali pertama ya. Kalau dulu kan beras mahal itu karena kata pemerintah nih ya, kata pemerintah. Maksudnya kan dia jualan beras jadi Pemerintah nggak tahu. siapa? Pemerintahan zaman siapa? Zaman dulu masih Pak Jokowi. Oh. Lembut banget sih. Pak Jokowi. Iya. Takut ya. Tet, gitu doang ada di Terus Pak Jokowi kan presiden. mantan. Ada presiden. Iya. Nah, waktu itu kan karena panennya nggak serentak sampai harga Oh, beras pada iya, waktu iya, itu kan iya, sampai iya. berapa itu? Sampai 17.000 ya. 17.000 itu persoalannya pada waktu itu adalah karena panen nggak serentak dan banyak terjadi gagal panen, termasuk di Lampung kan beberapa daerah banyak yang gagal panen. Puso salah satunya. Jadi harga beras itu Fuso. mahal. Angkutan. Gagal panen. Puso. Bukan truk Puso, bukan. Puso? Ini apa sih? Mirsa, pusing gue podcast ini. Puso gagal panen, bukan angkutan ya Robi. Gue pikir salah satu faktornya itu angkutan juga. Gue tuh gak nyambung ya. Ini dia ngomong Ya terus. Oke. Iya, Terus kalau sekarang ini kembali lagi ada fenomena baru lagi nih. inilah yang gue tahan. Harga berasnya mahal karena ada isu beras di Oplos, semua dioplos. beras. BBM Dioplos. beras Dioplos. Minyak. Dioplos. Enggak, minyak bukan dioplos. Apa? Dikurangi. dikurangi literannya. Pertama Jadi jadi benar minyak kita. ibu kemana ya? Kayaknya dia Minyak goreng Mary. Astagfirullahaladzim, capek banget gua. Iya, ada dua Bukan. minyak. Ada Oh iya dua benar. minyak. Iya. minyak Iya, minyak goreng dikurangin, BBM dioplos. Tadi kan dia ngomong yang dioplos. Nah, benar Mary. Iya, aku Iya, lu yang salah. Gue pulang. Gue salah, gue pulang. maaf. Iya. Jadi semua muanya itu dioplos. Tolong diklik ya. Dia dari tadi nggak nyambung Kan kita. emang tugas gue di podcastnya ketawa. Ya jadi intinya Terus susah. bagusnya penjelasan. Susah ya. Lu cariin sofa
Jadi intinya Tolong cari sponsor dong. ya, sofa yang gedean. Yang ada senderannya. Oh gitu ya, biar enak kita ya. Nanti aku buatin penawaran. Jungkat-jungkit. Oke, kembali ke beras. Ya jadi intinya beras itu tuh kan dioplos, semua dioplos gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang tanggung jawab? Saya. Nggak bisa. Coba Mbak Nur. Siapa Mbak? Kira-kira siapa yang Nggak ada guna. nggak jadi bercahaya ya? Siapa Mbak Nur yang bertanggung Ayo jawab? Mbak. Sebenarnya kalau mau nyalahin juga, saya mau nyalahin siapa coba? Produsen. Sebagai pihak Gua kira mau ngomong produser. produksi beras. Kasian Mbak Titi. Pemerintah. Nah, ini tugasnya pemerintah. Aus nggak ada minum. Sponsor. Tolong ya sponsor ya, ini dipenuhin meja-mejanya yang mau kasih kue, kasih snack, minum. Nah, ini pemerintah. Tugas pemerintah inilah untuk mengawasi produsen-produsen beras yang nakal ini. Nah, kemudian harus ditindak tegas dong. Harusnya kan sebagai Iya. pemerintah ini juga harus ada tindakan tegas untuk para produsen nakal ini yang mengupload beras tadi itu beras SPHT kan. Di SPHT ternyata dibungkus dengan Nyebutin merek. Bukan. beras SPHT. Enggak, gue dibungkus. Kasih tahu merek HP itu apa, kasih tahu. Sampai Gitu. lupa Mbak. Gitu. Jadi beras yang medium itu dioplos terus dikasih harga premium. Jadi sebenarnya ketipunya kita itu ya kalau kita misalnya sama-sama bisa dimakan kan. Bisa. Nah, iya. Jadi beras medium tuh kalau kita memang harganya beli medium ya it's okay gitu loh. Tapi kita harganya premium tapi dapat beras medium. Karena kita tuh beras itu berdasarkan harga ya. Betul, berdasarkan harga. Makanya ada data kan Mbak Nur? Ternyata tuh kita tuh bisa sampai setahun itu kalau dihitung-hitung sekitaran berapa 99 triliun kerugian masyarakat kita kaya. Iya. Ditipu sama yang jual beras. Kan kalau Gila. kata ada tuh pengamat yang mengatakan bahwa serius pengamat Bener. pertanian Bapak Hudori Bapak Hudori Iya. dosen pasti. Nah itu sebenarnya itu bilang sebenarnya kalau dalam dunia perindustrian jual beli pengoplosan itu sebenarnya legal alias boleh ya, cuman Nggak legal. legal Nanti kita ini ya. boleh Legal sama dengan boleh. Boleh. Ya. Puso sama dengan gagal panen. Legal sama dengan boleh. Halal. Tahu kan? Di podcast gini ternyata banyak kosakata baru ya, Wak. Enggak sih, baru lama. Ya artinya kan gue sendiri aja gak tahu. masa kata lama semua Wak. Puso loh, Wak. Lu kerja di mana sih? Puso aja lu bilang angkutan umum doang. Ada. Ada kan? Ya ada. Kita kan lagi ngomongin gagal panen tadi. Ini lagi ngomongin beras bukan lagi ngomongin angkutan umum. Gua ngeri anak gua nonton podcast ini Pak, gua marah-marah. Gua capek. Tuh, bukannya. Angkutan umum. Terus? Itu fuso. Ya mobil Puso kan, tapi ini ngomong gagal panen nih. Sejam kita cuma ngomongin Puso. Puso itu apa? Coba. Di luar konteks ini, di luar konteks. Tiba-tiba dia ngomong Puso kok kata baru ya Allah. Iya sampai dia pulang. Sama kayak lu tuh. Sedikit ya. Timah panas. Tahu Capek banget gua. Beneran sama orang. Dia pasti nggak tahu. Timah panas apa? Timah panas. Iya maksudnya tahu. itu ada seorang ya, Ya, mau korupsi. buronan lah gitu ya, DPO ditangkap polisi, dihadiahin timah panas. Lu bilang itu kado, dibungkus pakai kotak Mbak, lu pikir gitu? Enggak. Apa? Timah panas. Iya. Senjata? Apa sih yang timah panas sih, Wak? Kan? Balik udah nanti behind the scene aja ini dilanjutin. Oke tadi berasnya sampai mana berasnya? Itu dioplos. Legal sama dengan boleh sama dengan halal. Ya. Boleh diupload tapi dengan kadar tertentu. Iya, boleh. Karena kan di pabrik itu keluarnya beras itu kan pasti nggak sama kan, ada menir, ada sekam, Iya. ada yang pecah-pecah, ada yang beras utuh, nah gitu. Terus gede. Masa kata baru. Menir. Gue takut menir ketemu sama ibu itu. Enggak, dia kayak jamu ya, Wak. Kali ini Nyonya benar. Menir. Benar. Emang kelasnya berarti. Tahu menir nggak? Tahu. Nah, itu artinya untuk membedakan sebenarnya
dioplos itu juga boleh, tapi kan dengan kadar tertentu gitu. Ya. Beras premium juga kan pasti tetap ada menirnya kan, terus ada proses penyaringan gitu. Nah sebenarnya itu juga itu boleh. Boleh. Sebenarnya yang harus dikasih tahu atau kasih paham ke masyarakat bahwa itulah beras. Itu juga termasuk beras dioplos gitu. Iya, tapi dalam kadar tertentu, jadi itu legal, halal. Halal, boleh. Boleh. Tapi permasalahannya di masyarakat ini udah dia dioplos, berasnya nggak bagus, kasih harga yang mahal gitu. Kadang gue pernah beli juga, itu ada kerikilnya. Masya Allah. Kan? Coba dikukur ya. Bisa bener Kak. Jadi suka kan nemu yang memang masih yang apa? Berasnya itu ada kerikil-kerikil kecil gitu kan. Paham juga sih. Iya. Ternyata krikel nasional tidak hanya di rumah tangga. Oh, di beras juga. Jangan salah ya. Mending kerikil di beras gak sih, bukan daripada kerikil di rumah tangga. Kok malah curhat sih? Sian di rumah tangganya. Ini kita bahas beras ya, Bu. Beras. Balik lagi, nah inilah tugas pemerintah ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya dioplos itu boleh tapi dalam kadar tertentu. Dan biasanya kalau beras-beras premium yang itu juga dikasih tahu ya kan, beras PT apa bla bla bla. Ini berasnya Cantik banget Tolong batuknya. Pak produser ya. beras tapi nggak sih di sini nggak disebutin. Tapi kan kemarin sempat itu ya ada beberapa brand-brand ternama juga Iya. ya. Di Lampung aja gue kenal loh brand-brand itu. Boy, temenan banget. Besti. Itu adalah merek-merek Iya, iya, iya. familiar ya. Iya. Ini juga pernah beli beras itu. Merek Pengguna juga ya kan. Berarti gue dibohong. Bukan pengguna, pengkonsumsi mbak. Iya. Data Sama Kak. Deket sih, soalnya kuping gua tuh tegak banget. karena kan benar kalau tadi banyak ya kan Iya. macam ABCD sampai berapa itu karena memang dari pemerintah tuh yang rilis itu ada sekitar 212 merek beras Se-Indonesia di tapi kan. Indonesia yang melakukan Tapi kalau di Lampung pengawasan. sendiri berapa sih? Mbak? Di Lampung sendiri waktu itu sih kayaknya sudah ada ini pengecekan juga sih dari Bulog gitu. Jangan nanya berapa, dia belum tahu. Saya googling dulu ya. Enggak, dalam skrip. Oh enggak ada. Oh. Tapi iya sih, kalau yang di Lampung kan kalau di Indonesia mereka 212 ya. 212. 212. Itu tak biar ada di situ. Juga ya. Iya ya. Salah satu. Enggak lah, kan dia juga bertani. Sekarang, beneran. Oh, Iya, si Wiro Sableng. Siapa sih nama aslinya Wiro Sableng itu? Sinto Gendong. Kakeknya. Itu tuh gurunya loh. Terus. Enggak apa sih Mbak, ada lu. Ya Seru kok, Allah. kan suruh ketawa aja kan. Cuma suruh ketawa kan. Gampang banget itu tugasnya. Hafal banget kamu nak gurunya Wiro Sableng. Tapi sebenarnya tuh kasihan ya Satu semua orang. perguruan. Sebenarnya yang jadi Wiro Sableng kan bertani. Dia pasti dirugikan nggak ya? Kan dia sebagai petani kan. Maksudnya Nah sebenarnya gitu. iya kan? Emang petani dirugikan kalau beras oplosan ini? Sebenarnya kalau nih ya, gue sebagai anak petani. Kita kayak wawancara bar ya. Iya. Anak petani bukan anak Betawi. Iya. Oh, kamu anak kaya kamu ya? Amin. Bohong kan kalau bokeh? Pinjem duit sama dia. Ini melakukan yang sekarang nggak? Kamu ani-ani. Enggak apa sih gitu. Oh, ani-ani lagi. Ani-ani no. Ani-ani, anak petani. Iya. Bener kan? Iya bener. Iya. Nyambung banget. Gak ada tapi Iya, Ani-ani, iya bener aja. petani. Kasihan. Iya, nanti gak dibayar sama produser loh. Ingat ani-ani? No. No. Petani, yes. Yes. Nah masuk. Sebenarnya kalau petani dirugikan ya sebenarnya pasti dirugikan ya. So kenapa? Karena petani. Kalau udah so, why? Jangan so, kenapa? Itu kan jimpang ya, manur. Gini, apalagi ketika petani menjual gabah itu dalam setelah panen gitu kan, itu kan harga pasti lagi turun tuh. Iya, karena panen raya. Benar. Raya. Itu kan Tolong dijualnya dengan harga yang murah oleh Petani. pengepul gitu, yang menapung itu kan murah gitu. Tapi balik ke produsen itu juga kemudian
beras bagus, beras jelek kan pasti mereka dirubah jadi Dicampur jadi mahal. Jadi Tapi sebenarnya kalau petaninya tetap dibelinya dengan harga Harga normal. sama. bahkan kalau panen raya mereka murah gitu ya. Yang menguntungkan ini yang udah mengolah itu ya, apa sih nyebutnya namanya apa itu? Produsen. Yang apa itu? Produsen dong. Jangan ribut di sini. Tolong. Produsen. Produsen sih. Lu kira tadi sih Produsen. Produsen. Sebelum ke produsen kan ada pengepul. Iya. Yang bukan beras. Iya. Dan langsung mereka yang mengoplos. Jadi produsen-produsen inilah yang diuntungkan. Terus yang dirugikan petani karena dibeli harga murah. Terus kita dikasih harga mahal. Betul. Yang kaya itu yang produsen yang ngoplos itu kan 99 triliun loh setahun duit kita dimakan sama mereka. Berarti banyak Nggak ikhlas lillahi ta'ala tuh. lagu dangdut. Apa? Ayam makin kaya. Waduh. Lagunya Roma Irama yang Kanur yang suruh itu. Enggak, sama aja mereka jual karung aja nggak sih? Karungnya bagus nih, merek yang brand yang biasa kita beli tuh. Tapi ternyata isinya zong. Makanya belum enggak produsen itu harus dikasih lagu keramat. Nah, Jangan. kenapa keramat? Apa? Kamu lagi? Lupa. Bukan keramat ya? Apa ya? Pasti juara. Bukan lagu Rama Jangan Irama. sambil spill. 24 menit siapa dibaca yang salah? Oh, siapa yang salah dan tapi kan tadi kita ngomong ya, ini sebenarnya tanggung jawab itu siapa? Iya. Jadi pemerintah. Saya ini produsen. Saya Tanggung jawab. konsumen. 99 triliun duit. Ya aku kita. bagilah sama semua produsen di seluruh Indonesia. Maunya gitu ya. Aku ganti 1.000 aja. Tapi sebenarnya Mbak Nur yang harus tanggung jawab kan pemerintah, Kayak Oderi. Produsen. Nah, tugas pemerintah inilah yang harus mengawasi para produsen ini. berarti kita ikut sekarang ngawasin. Kenapa? Kita ikut sekarang karena nggak ada pengawasan. Pengawasannya Ya, nggak ini ketat. bukti dari lemahnya pengawasan di pemerintah. Hmm. Itu sangat kecolongan. Operan bukan bisa sih melakukan gitu. pengoplosan. Ini gebrek-gebrek dong, ini mie. Biar kaget yang Gitu. nonton. Itu operan bukan Kak, maksud ada aku. satgas pemerintah Satgas ada satgas pangan ya kan? Iya. Jangan pemerintah atau dinas terkait itu sidak kalau pas hari besar-besarannya. Iya, karena mau dipoto-foto, masuk Instagram, masuk TikTok. Nanti kalau foto-foto kan aja. Gua nggak nyebutin siapa ya kan? Yang ngerasa pasti tersinggung. Tapi kalau nggak ngerasa pasti ya biasa aja. Iya aja gitu. Memang ya, kayaknya kita memang kalau misalnya beberapa badan apa namanya? Satgas. Itu kan kalau misalnya mau Idul Adha, Idul Fitri, Mau Ramadan, tahun baru. Bener. baru turun muncul. Sibuk terus sidak pasar, Sidak kasih pasar pasar. murah segala Iya. macam gitu. Kita tahu kan? Karena yang berita di mana-mana. Bener. Terutama di Lampung Pos, teruji terpercaya. Iya. Nomor 1. Jangan lupa dibaca. Masih 20 menit Gitu. lagi weh. Nah, Oke. itu begitu sudah rame nih banyak temuan-temuan beras-beras dioplos. Baru deh rame. Kenapa tidak ada aware atau antisipasi gitu loh? Kan itu berarti udah dari dulu dong. Ya mungkin buktinya ada ratusan beras stok yang Iya, benar, melakukan benar. pengoplosan. Artinya Tapi ini, memang ramai sekarang. lemahnya pengawasan dari pemerintah gitu Aduh, dan aduh, pihak aduh, yang aduh. melakukan kejahatan pengoplosan tadi. Gitu. Tapi Ya. kenapa ketahuannya sekarang ya Kak? Maksudnya kan, Aku telepon dulu ya. nah, siapanya Prabowo? Aduh. Siapanya Pak Aku Prabowo? kencingnya bro. Apa namanya? Bobby. Bobby. Gue lagi habis dikawal tau. Iya. Dari mana? Udah balik lagi ke beras. Beras. Ya Oke. Bobby makan beras nggak? DJ Panda aja makan beras loh. DJ Panda. Iya. Dia harus tanggung jawab sama siapa? Sama produser. DJ Panda harus tanggung jawab sama siapa? Iya, sama si- Sama ya. Berarti jangan dia nggak Iya. tanggung jawab beras dong, tanggung jawab dengan yang lain. Iya. Ya. Artinya sama-sama tanggung jawab ya. Iya. Grooming ya? Makin baca berita. Oh tahu lu kok. Oh tahu. Oh. Bobby Panda sama itu kan. Iya. Gitu kan. Iya. Inisial aja. Ya. Oke. Siap itu apa? Apa Ini nih beras kan apa lagi? Udah selesai berasnya, udah selesai. Enggak, tapi Tetap. gini, itu kan dari pemerintah berarti kan pengawasannya kan lemah ya, Mbak Nur ya. Berarti kita harus nyalahin pemerintah. Ya mau nyalain siapa lagi? Ya udah kok, gua beli. Halo, gua beli harga 150 Tapi kan gua kasih duit. Kita kayak beli kucing dalam karung. Beli beras dalam karung sih. Iya, benar itu
ya beli beras Dipuji mau ngapain? Ya artinya kan Lebih Kertanegara lagi nih. kita itu ini Kak dibodohin. Iya, gitu. jadi itu memang karungnya yang bagus, terus berasnya itu yang jelek. kualitasnya nggak Makanya bagus. sebenarnya dulu ya waktu kan aku kan yang paling muda ya di antara kalian. Ih, Terus dia aku menikah baru, gue nikah 2000. Ya lu telat. lu yang telat Bukan ya. masalah nikah lu mudanya, telatnya loh. Nikah enggak? Enggak ya? Enggak ya? Cukup sih, cukup aja. Nggak maksudnya rumah tangga kan baru jalan 3 tahun kan, 3 mau ke 4 Capek tahun. banget gak sih? Iya, aku mah selama 3 tahun nggak jalan-jalan aja. Kalian jalan. Nggak capek ya. Nggak konsisten ya. Tapi aku untuk ibu rumah tangga yang kan baru ya, ini Iya. adalah sebuah pengalaman baru. Mungkin Mak Nur, Mak Mary, Mak Nana tuh udah cukup berpengalaman lah untuk mengatur cash flow dari pemasukan suami, Iya. pemasukan istri, dan lain-lain. Hmm. Nah, gue sebagai ibu rumah tangga yang masih terbilang baru, karena katanya kalau rumah tangga di bawah 5 tahun itu tuh masih banyak banget belajar, masih banyak banget kerikil-kerikil yang muncul, kerikil-kerikil beras gitu. Jadi maksudnya gue merasa kayak ya Allah kok mahal banget sih gitu. Kenapa pas gue berumah tangga tuh semuanya tuh mahal gitu loh. Sebenarnya bukan pas lo berumah tangga, Iya. Windy. Oh, gue baru merasakan. Nah, Iya. dulu kan hidup lo kan di cover orang tua. Sekarang harus Ini kita bener produksi nih. semua ya nggak? Iya, emang lu gak tau walaupun Lu udah kan- kerja lu tiap 2 minggu sekali dianterin mak lu duit. Duit. Kan tahu cara mak lu datang kan bawain nasi rendang, Iya. bawain bubur kan tahu. Masih berat nasi di bawah. Semua ditanggung ya. Duit gitu kan gitu. Sebenarnya apa sih namanya fluktuasi harga terus inflasi itu kan terus naik, nggak mungkin turun. Artinya di era orang tua kita dulu juga masih mengalami fluktuasi Betul. harga, Iya. beras mahal, kalau beras mungkin enggak ya mungkin minyak lah ya, minyak, sembako, ya beras juga mahal gula lah. garam segala macam. Tapi kan mereka nggak seberisi kita kayaknya ya kan. Oh iya. Ya karena kan juga kan media sosial juga kayak menyumbang sih gitu. Dikit-dikit kan kita curhat, ini naik, ini naik. Karena Gitu. sebenarnya Nggak update ya kan. Enggak, kalau misalnya sekarang nggak viral tuh kayaknya nggak Oke. nggak bakal disorot sama Iya. Pemerintah Jadi sama attention ya, Mak. Tapi benar. kalau Mbak Nur nih, jangan Mbak Nur, Mbak Mary. Iya. Mak Aduh, Mary. salah nanya kalau. Enggak, Tenang, gua kompres dulu nih. dia Apa kan nih? maksudnya udah, lu berumah tangga udah berapa tahun? Udah 2010 ini 15 tahun. Oh. Lama ya, dia Wak. amanah aja Ngapain 10 tahun. aja ya? Enggak, dia amanah 10 tahun kandas, kamu hebat loh. Oh gitu ya? Emang Jangan kamu tahu dong. Dia amanah Aduh. 10 tahun, gue inget banget satu dekade harus mereka. Udah lah ya, 15 tahun Hmm, lah beda. Nah, 15 tahun itu Kan gue bukan KD tadi ya. kamu Mary ya. ngeri dia. Aku ngeri. Terus Selama 15 tahun itu pasti ada naik turun kamu untuk mengatur cash flow dalam rumah tangga benar, ya, Kak? iya. Coba dong ceritain. Ya sama aja sih kayak mungkin kayak emak ya. Jadi mungkin awalnya juga kaget gitu kan. Tiba-tiba yang tadinya gue itu semua diatur sama nyokap, tiba-tiba gue atur sendiri. Jadi kan gue bingung nih. Mau beli beras dulu apa mau beli lauk dulu gitu. Sementara kita Ada lo gak ada beras cuma mau ya. jalan gitu kan, Ya, mau apalagi jalan kalau- mau kerja juga gitu kan. Jadi Kalau ada cicilan rumah. nah, itu tuh yang paling berat kan, apalagi anak sekolah gitu kan. Jadi memang harus pinter-pinter kita lah gitu sebagai cewek, sebagai ibu gitu terutama yang untuk mana nih yang lebih prioritas gitu. Seandainya apa yang lagi naik mungkin kita juga harus antisipasi nih. Ya udah deh kalau memang mungkin frekuensi pembeliannya mungkin yang agak dikurangi gitu. Tapi Itu harus di ini sih, di apa namanya, kita sendiri sih yang harus Harus pinter ya. harus yang Betul, kira-kira betul. yang dulunya lu masih gadis ya, gue punya duit pengen beli baju nih, baju iya. baru yang lebih baru. Sekarang kan kalau kita udah ibu-ibu gini, duh beras naik ya gimana nih, bulan depan gimana nih gitu, Iya, gitu iya, kan iya, itu iya, lebih iya. ke situ. Itu Kalau kita- ibu biasanya gini sih nyiasatinnya gitu, biar keuangan tetap aman gitu kan. Kalau beras mahal nih ya, biasanya kita belinya 10 kilo. Iya. Kalau beras mahal belinya jadi 5 kilo gitu. Oh. Kalau cabai mahal yang biasanya beli setengah ini jadi seperempat gitu. Begitu juga bawang-bawangan gitu sih. Untuk mensiasati agar dapur tetap Ngebul. Iya. Nanti dapat duit lagi beli lagi. Iya. Walaupun sebenarnya hitungannya sama, Sama, keperluannya gitu. bulanannya sama ya. Tapi kalau kita habiskan di awal, karena kan nggak ada sisa nih gitu. Jadi begitu juga dengan beras.
sekarang beras lagi mahal ya, berasnya biasa beli 10 kilo beli 5 kilo. 5 kilo. Tapi bisa mengatur 5 kilo itu sampai Ya habis berapa beli lama? lagi dong. Beli lagi. Jangan mentang-mentang sebulan biasanya 10 kilo, mentang-mentang 5 kilo. Tiba-tiba jadi rame ya wah di rumah ya. Kok keluarganya Mary ini kok kurus-kurus? Kurus-kurus. Ternyata jatah berasnya dikurangi karena beras oplosan. Itu Ya membantu Allah. diet ternyata loh. Alasan. Itu lebih sih nanti yang kan. Asam lambung ya. Apa? Karena nggak nih? Karena ya dari kita kan ya suami satu, Ya iyalah, jadi suami gue 3. Dua. kalau kita kan keluarga yang Poliandri lah ya. anak dua anak satu. Nah dia di Gua rumah dua. anak dua kan anaknya, tapi di rumah kamu kan rame Hai banget. se Indonesia Raya. Indonesia Raya. Digoreng semua ya. Itu tuh di rumah gue tuh kayak Indonesia mini gitu. Jadi semuanya ada gitu. Dan Kayak- caranya untuk ngatur cash flow-nya susah Iya. sih sebagai Enggak sih, ada duitnya mah. Enggak susah sama sekali. Bener. Ini Cuma bener, ada duitnya, bener. bener. Jawaban Karena- cerdas. Iya kan? Karena balik lagi kan ini indeks ekonomi gitu Iya. sih. Kan pemasukan tidak bertambah, tapi harga naik. Iya. Nah. Ya itu misalnya Mensiasatinya gimana? adalah ketika cabai melambung tinggi di atas 100.000, aku bilang di rumah tuh, masaknya jangan pedes-pedes gitu. Kan Cabenya berkurang. jangan nasinya yang dikurangin, kan kasihan. Nasi lapar. Kalau pedes kan masih bisa kan? Iya. Terus Bener-bener. minyak mahal. Jangan digoreng-goreng terus, dikukus, dipepes. Jangan nasinya dikurangin, Oh. lapar. Gitu kan? Berarti kita harus berkreativitas ya, Wak ya. Gas, misalnya gas yang mahal, jangan masak-masak terus gitu loh, masaknya sekaligus. Jangan nasiin dikurangin lah. Iya kan? Iya, benar, Itu. benar. Jadi gitu, jadi kita tuh caranya kayak gitu. Ini bener ini. Iya, Ini iya, tipsnya bener. Iya kan? Iya, benar. Karena memang itu alami. Ini kan curhat di rumah, Kak. Cara Iya, berhemat iya. di rumah. Iya, iya. Gitu. Tapi kan anak kamu kan juga masih nyusu, masih pakai pampers. Iya, Kalau masih. Mbak Mary sama Mandul kan anaknya udah bersekolah kan. Sekolah. Jadi maksudnya lingkupnya lebih lebar Iya. gitu. Nah, aku sama Kebutuhannya Nana udah beda. anak kita kan seumuran ya. Double pampers and double Susu. Nah itu kan juga susah ya gitu. Ya itu baginya jangan pampersnya samaan gantian. Habis kakaknya pakai ke adeknya, terus adeknya ke kakaknya enggak gitu. Turunan ya. Tapi ngakalinnya dari yang lainnya. Jadi kalau yang hal yang pokok kayak susu, makan tuh jangan di Kurangi. jangan dikurangi. Tapi Iya. kita bisa ngurangi yang lain, misalnya biaya listrik, kita bisa Betul. lebih hemat listrik. Dari lauk Air, misalnya. dari lauk gitu ya. Biasanya ayam-ayam ganti sesekali tahu Ganti tempenya. tahu tempe. Itu kan Atau juga anaknya sehat. ayam ya. Hanya ayam, orang tuanya tahu tempe. Tahu Bener itu. tempe. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kadang-kadang gue juga gitu. Kalau lagi krisis banget gitu ya, anak-anaknya makan ayam. Makan ayam, makan Iya. ikan tetep. Gue makan bayam sama tahu gitu. Nggak apa-apa, Sehat kayak sih, memang. sehat. Ya pembelaan diri sehat. Gitu. Enggak gitu juga. Untuk anak juga kan masih masa pertumbuhan Iya. kan. Untuk tumbuh kembang otak itu sangat ngaruh banget gitu. Jadi biarilah maknya kan udah Bener. sering gitu Tapi kan kalau kan. anak sekolah ada makan siang gratis. Ada. Makan Belum, bergizi belum. gratis. Ada dong, udah. MBG. MBG. Jadi nggak usah ngebekal Terima berkurang kasih dong. Pak Prabowo. Ini mengurangi beban saya tiap pagi untuk masak bikin bekal. Nanti aku sampai aku kan Bobby kucingnya. Jadi Terima udah kasih, Pak berkurang ya. Prabowo. Sudah tepat sasaran. Iya. Oh, dia Kurang kan? tempat anak muda. Ada MI ya. Jadi ternyata salah satu impact positifnya mungkin dari makan bergizi gratis adalah mengurangi pengeluaran ya, Say? Sebenarnya kalau pengurangan tetap nggak ngaruh sebenarnya itu. Iya. Cuman kita sebagai orang tua mengurangi Lu bilang aja Jadi kalau bukan. sarapan pagi kan. Di pagi-pagi. Mamanya nggak sarapan. Ya, makanya tadi tidak mengurangi beban kan. Sarapan tetap. Sarapan kan sama anak sama sekolah dan cara bekal kan biasanya beda. Kalau orang tua kan biasanya pedas-pedas. Kan kita udah lebih dari 40 menit deh. Enggak, belum. Produser belum gini-gini. Kalau produser udah gini-gini, Baru ya. baru kita closing. Oke. Gitu. Gitu. Ini Iya. kita ngomongin beras lagi apa? Enggak. Ya, ngomongin beras lah, masih ada Harusnya sih berapa menit beras. lagi. Harusnya sih beras ya. Jadi tadi siapa yang salah Kak? Intinya nih. Udah tadi udah Porsinya, dibilangin. sudah ya. Produsen. Produsen yang Gitu. salah, tapi pemerintah kurang pengawasan. Nah, Iya. ini harapannya setelah ada penindakan rame-rame ini ya, Hmm. bisa kembali normal lah ya. Amin. Kemudian juga sekitar 2-3 bulan lagi insya Allah kita juga bakal panen raya ini kan. Nah, Dan jangan sampai juga kita bisa mengembalikan harga beras betul normal lagi, gitu. Jangan sampai kita lampung lumbung pangan. betul. Harusnya kita bisa support ke daerah yang lain. Tempat kita malah Kekurangan, kekurangan, iya. malah Apalagi mahal. Menteri Pangannya dari sini ya kan? Menteri Pangan. Menteri Menteri Pangan. Perdagangan. Salah, Perdagangan. salah.
Usah temenin. Capek banget. Masuk TV nih. Perdagangan. Perdagangan. Ya. Oh, itu dia ngomong. Perdagangan. Gue tuh ngerasa gue salah gitu. Udah, jadi mah kalau lo salah pura-pura lo lupa aja. Itu triknya. Triknya itu. ya. Lah udah salah udah gitu loh. Jadi Iya. pura-puranya lo kayak salah. Kalau kayak gini kan kelihatan banget gitu nggak taunya gitu loh. Coba besok. Bener-bener. Iya. Ganti aja, masih ada nama lain kok. Anak Sela. Dua cadangan. Iya bener-bener. Tapi emang kalau aku sih ya, aku berharap bahwa karena salah satu visinya presiden kita kan swasembada pangan kan, Ya. kan. Apalagi kalau misalnya kan kita mau panen raya gitu, dia mirip. Masih lucu sih ya. Maaf Pak Jadi Zulhan. aku berharap bahwa nanti sebulan 2 bulan lagi panen stabil gitu panennya. Bu, harganya 7.000. Nggak mungkin juga. Itu kan tugas balik lagi, Satgas Pangan juga harus bertugas dengan Ya. baik, dengan bagus, Melakukan gitu. pengawasan benar-benar ya gitu. Itu Jadinya kan tidak nggak banyak orang yang dirugikan. Kita sebagai konsumennya tidak dirugikan dari segi Betul. uang, petaninya tidak dirugikan dari segi Harga. harganya. Jadi Kualitas juga. win-win solution kan. Win-win Kita solution. kalau ngomong gitu enak ya, terus pemerintah pikir jangan. Tapi ya itulah ya, mas-mas menteri ya udah dong bercandanya, kan nggak lucu ya kan? Dia pengawasannya segala macam pengawasan diperketat, terus juga satgasnya juga bekerja dengan liga. Optimal. Tenang aja, kalau satgasnya maksimal kita liput kok. Iya kan? Oh, iya. viral. Kan kita viral, kita kasih tahu ke masyarakat ini loh, gitu. Iya, kinerjanya menteri-menterinya Prabowo. Susah ya. Bekerja dengan maksimal Iya. untuk dengan masyarakat gitu. Terakhir dari Mbak Mary. Apa itu? Harapan, nanya lagi. Ya tetap harapannya bisa Terakhir tuh dia, bisa tuh dia permintaan terakhir itu. setelah ini Gua tuntun nih. ke jalan yang benar ya. Ya Bukan pokoknya itu mah. pokoknya harapan gua kalau ini udah stabil gitu kan, normal lagi, artinya kan ini apa sih penyebrang? Artinya gue juga kan lumayan gitu bisa ngurangin budget pengeluaran gue setiap bulan gitu. Jadi bisa dialihkan ke yang lain kayak kita kan untuk les anak sekolah gitu kan Kak. Pokoknya Jadi dan lain-lain lah. dari harga itu stabil, kita impact-nya banyak kan. Anak kita lebih cerdas karena les, terus yang lain-lainnya juga, ya kan? Kita jadi lebih bisa makan apa? Daging. Oh gitu. Emang selama ini makan apa? Oh, heran Nah, gua. sebenarnya Berasnya mahal, makanya tahu, terus kasihan dong. Lu kerja buat apa? Buat anak. Buat anak. Buat anak. Nggak gitu. Kasih daging. Jangan. Sabar Deni. Baru episode 1 ya. Tolong Framing ya. gue udah jelek aja. Yaudah, terakhir. Ini paling terakhir. Kata-kata hari ini. Penutup. Penutupnya ya. Ya itu aja. Apa quotes dong, quotes. Waduh. Suruh mikir berat kan? nih. Berat banget. Biar nanti clippernya bagus. Cepet. Mikirlah. Bisa dari sana dulu nggak? Biar gua agak lama gitu loh. duluan. Ya kan diminta duluan. Iya. Aduh, Manur. Nah. Cepet. lebih cepat selesai, cepat pulang. Bilang aja mau selesai podcastnya. Selesai podcast dan pulang. Kalau nyambung sama beras, kamu mau terakhir. Ya kamu dulu. Yang Tidak. dulu. Dari tadi nanya semua ya. Kata-kata hari ini adalah walaupun banyak kerikil-kerikil beras yang ada dalam beras, percayalah bahwa kerikil rumah tangga itu lebih besar daripada kerikil beras. Waduh. Percaya sih rumah tangga siapa dulu. Tapi bukan rumah tangga aku ya. Dia takut. Apa ya? Apa? Coba bantu ini Udahlah dulu. pokoknya harga beras diturunkan biar harga yang lain juga turun. Harga beras turun terus harga yang lain naik lagi. Semuanya turun Hukum biar aman. ekonomi. Semuanya turun. Jangan. Jangan semua harga turun, gaji naik. Amin. Tapi enggak Semua kameramen amin. Amin. Ya, jangan sampai lu Aku ya? terakhir lu gak ada quotes yang Oh, bagus. enggak dong. Coba. Pokoknya harapan aku quotes-nya hari ini kalau harga stabil, mudah-mudahan ekonomi juga stabil. Gitu. Gaji juga stabil. Kaleng-kaleng. 40 menit ada isi aja. Minggu
pakai lagi kan? Ya kita pikir dulu lah. Kalau kita terlalu lelah hari ini kita ganti. Terima kasih Sobat Podcast sudah dengerin obrolan kita tentang beras, Iya. oplosan ya. Walaupun ini sebenarnya kata Nur tadi adalah sebenarnya legal sesuai asal dengan porsinya sesuai gitu. Iya. Ya, yang penting tidak merugikan segala pihak. Udah, apa ya? Kita pamit, kita ketemu di episode berikutnya. Ya, kalau kita mau bahas apa minggu depan, komen, jangan lupa juga subscribe ya, terus tonton terus, jangan lupa. Dah pulang yuk. Dadah. Bye. Dadah ya.